Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang wanita muda tergeletak di parkiran Landmark Mall, Surabaya Barat dalam kondisi amat lemah awal Oktober lalu. Bahkan yang mengejutkan, saksi menyebut melihat korban sempat terlindas mobil kekasihnya yang ternyata anak anggota DPR. Lalu bagaimana nasib sang wanita dan apa yang sebenarnya terjadi? Saudara, simak berkas buser meregang nyawa di tanah perantauan selengkapnya. Pada saat itu saudara Andini itu tergeletak di basement dari Landmark Mall, yang di sana kemudian pada saat tergeletak bahkan saudara Andini hampir ditinggal oleh saudara L dan kawan-kawannya. Orang datang tahu? Hah? Orang ini datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. sudah di sini. Iya. Seorang wanita tergeletak di basement parkir sebuah mal di Surabaya Barat dalam keadaan tak berdaya. Petugas keamanan sempat berupaya berkomunikasi dengan si wanita itu yang terlihat masih bergerak-gerak lemah. Iya. Iya, boleh beda sih. Cuma begini, dengan akhir waktu begini, Pak. Ini pakai mobil. Tak lama teman dekat pria korban datang dan membawa pergi korban. Namun ternyata korban yang belakangan diketahui bernama Dini Serafrianti yang sempat dibawa ke rumah sakit tidak tertolong lagi. Polisi yang kemudian datang melakukan serangkaian penyelidikan. CCTV yang diperiksa di mana aja nih? Ada 5 titik ya, ada 5 titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya, kemudian di lokasi lobi di mana dia datang dan meninggalkan lokasi, kemudian di tempat korban tinggal, di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Kuasa hukum korban menduga Dini tewas tak wajar karena ada sejumlah kesaksian yang mengarah pada Dini jadi korban penganiayaan oleh teman dekatnya itu. Di Black Hole KTV tersebut sudah terjadi penganiayaan atau dugaan penganiayaan berat terhadap saudara Andini, dan terbukti pada saat itu saudara Andini itu tergeletak di basement dari Landmark Mall, yang di sana kemudian pada saat tergeletak bahkan saudara Andini hampir ditinggal oleh saudara L dan kawan-kawannya. Jadi saudara R ini datang ke Black Hole itu dengan kawan-kawannya dengan sengaja atau ada dugaan untuk sengaja meninggalkan saudara Andini, karena di lengan saudara Andini sebelah kanan itu ada bekas ban, bekas injakan ban. Bahkan itu menurut saya sangat tidak manusiawi sekali kalau dilihat. Jenazah korban disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan akan segera dibawa ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Polrestabes Surabaya pun menetapkan Ronald Tanur sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan Dini Serafrianti alias Andini tewas. Pihak kepolisian masih belum memastikan motif utama tersangka tega menganiaya hingga korban terbunuh. Namun diduga tersangka dan korban yang berstatus sepasang kekasih ini sering cekcok. Ketika korban sudah terlindas kendaraan, terseret sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam atau security, kemudian turun, di mana ketika turun posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, kemudian ada satpam di sekelilingnya. Kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Demikian. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, Dan? Sampai berujung penganiayaan ini? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Dari hasil otopsi juga diketahui korban mengalami luka di bagian kepala, paha, dan dada. 4 tulang rusuk patah akibat dilindas mobil oleh tersangka diduga menjadi penyebab utama korban tewas. Jenazah Dini Serafrianti, 29 tahun, korban penganiayaan di Surabaya, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Usai disolatkan, jenazah Dini langsung dimakamkan di TPU di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dini meninggal dunia diduga usai dianiaya Ronald Tanur, anak anggota DPR RI di kawasan Landmark Mall, Surabaya, Rabu 4 Oktober 2023 dini hari. Berpulangnya Dini membuat keluarga korban di kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat amat berduka. Di mata keluarga, Dini adalah sosok yang baik. Bahkan demi membahagiakan orang tua dan anak semata wayangnya,
ia meninggalkan kampung halamannya dan sempat bertahun-tahun tidak mengabari orang tuanya. Almarhumah ini sudah berapa lama Bu meninggalkan rumah? Waktu ini 4 bulan. Waktu usia 4 bulan. Ya, mau kerja ke Longpin. Kerja ke Longpin. Ya, tiba-tiba kalau gajian kata saya buat beli susu. Nah, udah gitu dijemput ke pabrik, tiba-tiba udah nggak ada. Malah dicariin sama saya juga sampai habis motor 1 nyariin anak. Korban yang merupakan anak keempat dari 6 bersaudara ini meninggalkan seorang anak laki-laki yang kini berusia 12 tahun. Menghilang kurang lebih 8 tahun lamanya, korban akhirnya bisa dikontak keluarga melalui media sosial dan bekerja di Surabaya. Ada sepenggal cerita yang didapat keluarga dari mantan ibu kos korban. Kemarin kan saya cerita sama ibu kos ya, Bu, bagaimana Andin kelakuannya? Ini ada maminya Andin, iya kata saya. Gimana kelakuannya Andin di sini? Apa gimana? Andin itu selalu murung dari mungkin agak lama lah gitu murungnya. Kalau dulu mah dia cerah, cuman sekarang agak murung. Katanya kenapa? Nggak tahu lah, tapi katanya pacarnya apa galak, katanya gitu ngomongnya. Itu di Surabaya. Tuh kata ibu kos yang lama yang dulu. Sekarang mah katanya galak, katanya dipukulin. Ibu ngomong nggak sama ibu enggak, katanya nggak ngomong apa-apa. Warnanya pendiam masuk ke rumah udah. Nasibnya berakhir tragis. Keluarga korban hanya bisa berharap tersangka Ronald Tanur dihukum yang setimpal dengan kekejiannya. Sementara itu, orang tua Ronald Tanur, Edward Tanur, anggota DPR RI ini tidak menyangka anaknya menganiaya Dini di sebuah rumah karaoke dan berlanjut hingga ke area parkiran Landmark Mall di Surabaya Barat sehingga korban berpulang. Saya sangat berbelasungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afriati. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Tapi si Ronald ini kan sudah dewasa, umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan. Politisi PKB ini menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan. Sementara itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi tewasnya Dini Sera Afrianti, gadis asal Sukabumi, Jawa Barat itu di tangan sang kekasih Ronald Tanur. Rekon dilakukan di tempat hiburan Black Hole serta halaman parkir basement Mall Landmark Surabaya. Ada sebanyak 41 reka adegan baik di lokasi tempat hiburan hingga basement parkir. Dari sini diketahui tersangka sudah menganiaya korban berkali-kali sejak masuk lift, pasca keluar rumah karaoke hingga basement di mana korban terlindas mobil pribadi tersangka. Temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendari mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Jadi tidak ada yang kami tutupi dalam rekonstruksi ini karena kami betul-betul untuk mencari fakta-fakta yang sesuai kejadian yang dialami oleh tersangka dan didukung alat bukti lain juga petunjuk dari CCTV yang ada di tempat kejadian. Kuasa hukum korban menilai rekonstruksi dilakukan sesuai dengan fakta yang ada. Kalau dari penglihatan saya dan pengamatan saya dan apa yang telah kami terima, dari apa yang telah kami terima itu sudah sesuai. Kalau pasal penganiayaan, kalau menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum dari korban, iya. Dan bisa jadi itu masuk ke pasal 338 pembunuhan. Tapi tetap hasil akhir nanti tetap kita kawal proses hukum yang sedang berjalan. Kita hormati proses hukum, kita kawal, kita awasi. Kalau sampai terjadi ada penghilangan unsur-unsur pasal, kita akan bereaksi. Proses rekonstruksi dilanjutkan ke apartemen milik tersangka, di mana korban dalam keadaan tak berdaya dimasukkan ke bagasi dan dibawa ke apartemen itu. Setelah rekonstruksi dan gelar perkara, penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat tersangka Ronald Tanur
dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan. Terkait motif penganiayaan, penyidik menyebut pengaruh miras serta rasa sakit hati menyebabkan terjadinya cekcok. Fakta baru bahwasanya memang ada tindakan kekerasan di dalam lift, kemudian di basement sakit hati karena ada cekcok. Ya. Cekcoknya itu apa? Soal apa? Cekcoknya soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkontaminasi dengan alkohol. Sesal tak bisa mengembalikan Dini kembali ke pangkuan keluarga. Kini Ronald Tanur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan dalam waktu yang lama.